Bayangkan sebuah pulau kecil tersembunyi di tengah kanal-kanal kuno Meksiko, jauh dari kebisingan kota, terisolasi oleh vegetasi lebat dan aliran air yang tenang. Tapi jangan bayangkan pemandangan indah atau dentingan burung yang menenangkan, karena pulau ini bukan tempat biasa. Begitu perahu mendekati bibir pulau, yang pertama kali terlihat bukan pepohonan, melainkan ratusan boneka tua yang tergantung di dahan-dahan, tersenyum dingin dengan mata kosong menatap para pengunjung. Ya, inilah La Isla de las Muñecas, pulau boneka yang paling menyeramkan di dunia. Siapkah kamu menyelami kisah misteri di balik pulau penuh boneka ini? La Isla de las Muñecas terletak di daerah Xochimilco, sekitar 28 km di sebelah selatan Mexico City, ibu kota Meksiko. Untuk bisa mencapainya, kita harus menaiki trajinera, yaitu perahu kayu tradisional Meksiko, menyusuri kanal-kanal kuno yang dulunya dibuat oleh suku Aztec. Kebanyakan kanal di wilayah ini menjadi destinasi wisata karena pemandangannya yang indah serta kebun-kebun terapung. Namun, pulau yang satu ini benar-benar berbeda. Tak ada musik mariachi, tak ada warna-warni bunga, dan tak ada kebisingan. Justru kesan sunyi dan angker langsung menyelimuti ketika kita mulai mendekat. Begitu menjajakkan kaki di pulau tersebut, atmosfernya seakan berubah. Angin yang bertiup pelan menimbulkan suara gesekan ranting, dan setiap gerakan ranting itu menyebabkan boneka-boneka yang bergelantungan ikut bergoyang, menimbulkan kesan seolah-olah mereka hidup. Tidak hanya satu atau dua boneka, tetapi ratusan, bahkan ribuan. Ada boneka bayi tanpa mata, boneka perempuan dengan pakaian lusuh yang sudah menggantung selama puluhan tahun, boneka yang hanya tersisa bagian kepala, tangan, atau kaki. Beberapa boneka telah ditumbuhi lumut, sebagian lainnya pecah dan memudar warnanya. Tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: mengintip setiap langkah pengunjung seolah hendak menyampaikan pesan yang tak terdengar. Di banyak titik, boneka-boneka digantung berdempetan, seperti sedang mengadakan ritual rahasia. Beberapa pengunjung bahkan mengaku merinding tanpa alasan yang jelas ketika melintas di bawahnya. Tempat menyeramkan ini bermula pada tahun 1950-an. Ketika pulau ini hanya dihuni oleh satu orang bernama Don Julian Santana Barrera. Don Julian adalah seorang petani sederhana yang memutuskan untuk hidup menyendiri setelah meninggalkan istrinya dan keluarganya. Ia tinggal di pulau kecil ini dan menjadi penjaganya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat lokal, suatu hari Don Julian menemukan jasad seorang gadis kecil yang tenggelam di kanal dekat pulau tersebut. Di lokasi yang sama, tak lama kemudian, ia menemukan sebuah boneka yang mengambang di air. Don Julian merasa bahwa boneka tersebut adalah milik gadis malang itu. Sebagai bentuk penghormatan dan untuk menenangkan arwahnya, ia mengambil boneka itu dan menggantungnya di sebuah pohon di tepi pulau. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Don Julian mengaku sering mendengar bisikan dan tangisan seorang gadis kecil. Ia merasa arwah gadis tersebut tidak tenang dan meminta boneka-boneka lainnya sebagai teman. Karena merasa takut sekaligus tersentuh, Don Julian mulai mengumpulkan boneka dari manapun ia bisa mendapatkannya. Dari tempat sampah, dari kanal, dari barter dengan para penduduk. Semua boneka yang ia temui kemudian digantungkan di setiap sudut pulau, terutama di pepohonan. Ia percaya bahwa semakin banyak boneka digantung, semakin tenang pula arwah gadis itu. Selama hampir 50 tahun, ia terus melakukan itu. Setiap boneka ia anggap memiliki roh tersendiri. Banyak yang menganggap Don Julian sudah tidak waras, tetapi ia menolak meninggalkan pulau dan tetap setia menggantungkan boneka demi boneka. Anehnya, kisah Don Julian berakhir tragis. Pada tahun 2001, ia ditemukan tewas di tempat yang sama di mana konon gadis kecil itu tenggelam. Beberapa orang yakin itu hanya kebetulan, namun sebagian besar percaya bahwa arwah gadis itu akhirnya menjemputnya. Sejak saat itu, pulau ini tidak lagi berpenghuni, dan boneka-boneka tersebut tetap bergantungan, membusuk seiring waktu.
Saat inilah Isla de las Muñecas menjadi salah satu destinasi wisata paling mendebarkan di Meksiko. Banyak wisatawan lokal maupun internasional yang sengaja datang hanya untuk merasakan langsung aura misteri pulau ini. Para pengemudi perahu biasanya memperingatkan pengunjung sejak awal bahwa tempat ini bukan sekedar objek wisata biasa. Di bagian tengah pulau, terdapat sebuah gubuk kecil peninggalan Don Julian. Di dalamnya, terdapat altar sederhana dengan gambar Bunda Maria, lilin, bunga kering, serta beberapa boneka yang ditaruh dengan hati-hati. Banyak turis yang meninggalkan boneka tambahan di altar tersebut sebagai bentuk penghormatan dan agar tidak diganggu selama berkunjung. Beberapa orang bahkan membawa boneka dan menggantungkannya sendiri di pohon sebagai bagian dari tradisi tak tertulis. Pulau ini tidak memiliki fasilitas umum, tidak ada listrik, tidak ada warung dan tidak ada tempat menginap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tiupan angin, suara air kanal yang beriak pelan, dan kadang-kadang suara mencicit yang seolah berasal dari boneka. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat boneka bergerak sendiri atau mendengar bisikan samar meskipun tidak ada siapa-siapa. Apakah itu hanya ilusi karena sugesti atau memang ada yang lebih dari sekedar boneka? Meski begitu, minat orang untuk mengunjungi pulau ini terus meningkat. Banyak pembuat film dokumenter, kreator konten horor, hingga peneliti supranatural datang untuk menelusuri kebenaran cerita tentang Don Julian. Namun sampai sekarang, misteri asli pulau ini tetap menjadi teka-teki. Apakah semuanya hanya imajinasi seorang lelaki tua, atau memang ada arwah yang sampai sekarang belum menemukan kedamaian? Yang pasti, pulau ini telah menjadi monumen aneh dari perpaduan antara cinta, ketakutan, dan kepercayaan akan dunia tak kasat mata. Jadi, ketika kamu melihat ratusan boneka tua yang tergantung, dengan pakaian lusuh ditiup angin dan wajahnya retak-retak ditelan waktu, jangan langsung berpikir bahwa itu hanya pemandangan yang menyeramkan. Bisa jadi boneka-boneka itu sebenarnya sedang menjaga pulau. Atau mungkin sedang menunggu seseorang datang untuk menemani mereka. Pertanyaannya, kalau kamu punya kesempatan naik perahu menyusuri kanal Xochimilco, beranikah kamu singgah di La Isla de las Muñecas? Atau kamu akan memutar haluan sebelum mata boneka-boneka itu menatapmu?